Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Pak sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak langsung share screen. Udah kelihatan? Pak Mangga Pak. Sudah Pak. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mangga kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran siswa semuanya. Yang pertama, Maman hadir. Hadir Pak. Terus Husen hadir. Hadir Pak. Jojon hadir. Hadir Pak. Adam. Gilang Bung. Ada Pak. Terakhir Bunga hadir. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Baik, Bapak akan mengirimkan materi dan RKPD melalui grup WhatsApp. Silahkan, apakah udah diterima atau terkirim dari Bapak? Sudah Pak. Sudah. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit pada kalian semua untuk membaca dan mempelajari materi dan LPD yang Bapak buat. Silahkan. Hadir Pak. Baik Pak. Iya Pak. Ya, waktu 15 menitnya udah habis ya. Selanjutnya Bapak mau ngasih semangat buat kalian. Kan kalian udah kelas 9, setahun lagi kalian mau ke SMA. Jadi harus SMA atau SMK. Jadi kalian harus lebih giat lagi untuk belajar, untuk bisa ke sekolah yang kalian tuju. Terus kan sekarang lagi pandemi COVID ya. Jadi semoga kalian bisa berhati-hati dalam menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, melakukan 5M dan sebagainya. Kemudian ada yang tahu pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa? Belum tahu Pak. Udah tahu Pak. Belum tahu semua ya? Belum Pak. Belum? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Ya, materi ini materi kelas 9 semester ganjil. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. Yang keempat, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi basisnya harus sama. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dengan benar. Ada 2 cangkupan materi atau submateri yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat terdiri dari menggunakan notasi pangkat dan menyatakan perpangkatan dalam bentuk bilangan biasa. Sedangkan submateri yang kedua yaitu perkalian pada perpangkatan, terdiri dari mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama. Di sini ada yang tahu berapa jarak planet Jupiter ke matahari? Nggak tahu. Maman tahu? Tidak tahu Pak. Yang Belum pasti tahu Pak. panjang Belum pernah jaraknya, ke sana Pak. Lebih dari 1 kilo Pak. Oh iya, Bapak kasih tahu ya. Jarak planet Jupiter ke matahari adalah
778 miliar kilometer. Tentu kan angka itu kan terlalu banyak ya. Bisa nggak kalian menuliskan jarak itu ke dalam bentuk yang lebih sederhana? Nggak tahu Pak. Nolnya ditambahin jadi sentimeter atau gimana Pak? Kalau ke sentimeter kan jadi lebih banyak Oh, angkanya. ya, lupa. Mana Pak maksudnya? Ya, nanti kita akan pelajari ya pada bab ini gimana cara menyederhanakan angka yang terlalu banyak. Terus apakah kalian pernah ini mengamati pembelahan sel? Belum, Pak. Belum, Pak. Biologi di SMA, Pak, pelajarnya, Pak. Oh ya, tahu nggak pola pembelahan terbentuk tiap satuan waktu? Nggak tahu Pak. Terus di materi ini kita bisa menentukan jumlah keseluruhan hewan pada suatu waktu tertentu. Materi ini Anda menggunakan notasi pangkat. Kan kita tahu bahwa perpangkatan 3 pangkat 1 kan bentuk perkalian dari 3. Terus hasil perkaliannya 3. Sedangkan 3 pangkat 2 kan 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau bentuk perpangkatan dari 3 pangkat 3, bentuk perkaliannya berapa? Aku Pak Husen Pak. Ya, silahkan. Berapa Husen? Di 3 kali 3 kali 3. Terus hasil perkaliannya berarti 27 Pak. Ya, benar. Ya, misalkan pada tingkat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan merupakan perpangkatan dari 3. Terus bilangan 3 itu kan disebut basis atau bilangan pokok. Sedangkan bilangan 2 merupakan eksponen atau pangkat. Ya, kalau misal Bapak ambil 3 pangkat 1, bilangan basisnya berapa? Atau bilangan pokoknya berapa? Tetap 3, Pak. Pak, 3 ya. Kalau yang eksponen atau pangkatnya berapa? 1, Pak. Ya, 1. Satu, Pak. Terus setelah kalian mengamati tabel tadi kan, bisa nggak ngangkatin tabel di bawah ini? Ada yang mau jawab? Saya yang pertama boleh, Pak. Yang 3 pangkat 4. Ya, silahkan. Berarti bentuk perkaliannya 3 kali 3 sebanyak 4 kali ya, Pak ya? Ya, Untuk nilainya berarti 3 kali 3 9 dikalikan dengan 3 27 dikalikan dengan 3 81, Pak. ya. Tadi siapa yang jawab? Izin jawab tadi Pak Adam. Ya, Saya. Adam, benar. Selanjutnya ada yang mau jawab untuk 5 pangkat 3? Saya boleh, Pak, Maman. Ya, silahkan Maman. Untuk 5 pangkat 3 berarti bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 5 dikali 5. Nah, hasilnya adalah 125, Pak. Hasilnya 125. 5. Iya, benar. Yang 7 pangkat 5 sekalian Maman mau coba lagi barangkali. Boleh, Pak? Yes. Berarti 7 pangkat 5 itu bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 5 kali. Nah, untuk hasilnya sebentar Pak, saya hitung dulu ya Pak. Ya, Hasilnya itu adalah 16.807 Pak. ya benar. Ini angkanya terlalu besar ya. Terus untuk 10 pangkat 7 ada yang mau ini? saya mau Pak. Ya, bunga. Berapa? Pangkat 7, 10 dikali 10 dikali 10 seterusnya sampai 7 kali ya Pak ya. Ya. Terus nilainya Berarti berapa? hasilnya 10 juta Pak. Ya, 10 juta. Untuk 6 pangkat 4? Bilang Aku bunga. mau, Pak.
Ya silahkan. Oh, iya. Jojon. Oh, jajan ya Pak. Ya, Nah, jadi yang 6 pangkat 4 itu bentuk perkaliannya 6 kali 6 kali 6 kali 6, 6-nya ada 4, dan hasilnya itu 1296. jadi kita cek ya. Iya benar. Terima kasih bagi yang udah menjawab. Terus, yang dari kegiatan sebelumnya bisa disimpulkan nggak apa itu perpangkatan? Husen mau? Maman mungkin Pak. Ya, Maman, silahkan. Ya, saya boleh, Pak. Ya, Jadi yang dapat kita simpulkan adalah perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, Pak. Terus juga bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis, dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut dengan eksponen. ya dari kegiatan sebelumnya ya, ada yang bisa nyimpulin apa itu perpangkatan? Saya Maman, Pak, mau coba. Ya, silahkan Maman. Ya, jadi yang dapat kita simpulkan dari sebelumnya itu adalah pengertian dari perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Kemudian bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis, dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut eksponen. Nah, sehingga n bentuk umum dari perpangkatan adalah x dipangkatkan dengan n sama dengan x dikali x dan seterusnya sebanyak n kali, di mana n-nya itu adalah sebuah bilangan bulat positif. Kayak gitu, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Maman. Bapak ulangin ya. Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Kemudian bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis atau bilangan pokok. Terus banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut eksponen. Benar ya kata Maman? Sehingga bentuk umum dari suatu perpangkatan yaitu x pangkat n sama dengan x kali x sebanyak n. Selanjutnya, untuk submateri yang kedua yaitu menyatakan perpangkatan dalam bentuk biasa. Jadi, bentar ya. Jadi diberikan suatu besaran yang dituliskan dalam perpangkatan. Untuk masing-masing objek dituliskan kembali dalam bentuk biasa. Jadi, kita diberikan suatu perpangkatan, terus kita disuruh menuliskan kembali pada bentuk yang biasa atau tidak dalam perpangkatan. Contohnya ya, kisaran diameter bumi sama dengan 10 pangkat 8 meter. Jadi 10 kali 10 kali 10, 10-nya sebanyak 8, sama dengan 100 juta meter. Terus contoh kedua, kisaran luas Samudra Pasifik adalah 10 pangkat 13. Ada yang tahu 10 pangkat 13 itu berapa? Saya mau coba lagi Pak, Bunga. Iya Bunga, silahkan. Berarti kisaran luas Samudra Pasifik itu 10 dikali 10 dikali 10 sampai 13 kali. Nah, hasilnya itu 10 triliun meter persegi. Iya. Jadi hasilnya 10 kali 10 kali 10 sebanyak 13 kali. Jadi hasilnya 10 triliun meter persegi. Untuk soal terakhir, pada menyatakan perpangkatan dalam bentuk biasa, kan kisaran panjang tembok besar atau Great Wall kan sama dengan 2 kali 10 pangkat 7. Ada yang tahu bentuk biasanya berapa? John mau jawab? Boleh Pak. Nanti kalau salah dibenerin ya Pak. Ya. Kisaran panjang tembok besar Tiongkok adalah 2 dikali 10 dikali 10 kali 10, 10-nya 7 kali, berarti 2 dikali 10 juta, hasilnya 20 juta meter. Ya bukan Pak? Ya, jadi 2
kali 10 pangkat 7 sama dengan 2 kali 10 sebanyak 7 kali. Jadi 20 juta meter. Ya, selanjutnya menuliskan perpangkatan. Misal ya, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan. Yang pertama, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Kan dari di atas bisa dilihat bahwa negatif 3 berulang sebanyak 4 kali. Maka negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 3 dan pangkat 4. Jadi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 4. Kemudian yang soal B, ada yang tahu? Maman mau jawab? Ya, saya coba, Pak. Ya, silahkan. Untuk yang nomor B, di sini ada A dikali A dikali A dikali A sebanyak 7 kali. Berarti karena A dikalikan berulang sebanyak 7 kali, maka A dikali A dikali A sebanyak 7 kali itu merupakan perpangkatan dengan basis A dan pangkatnya itu sebanyak 7. Jadi A dikali A dikali A dikali A sebanyak 7 kali itu bisa kita tuliskan A dipangkatkan 7. Ya, Bapak ulangin ya. Karena A dikalikan berulang sebanyak 7 kali, maka A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak 7 merupakan perpangkatan dengan basis A. Basisnya A, kemudian pangkatnya 7, yaitu sebanyak A. Jadi A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sama dengan A pangkat 7. Kemudian ada yang bisa jawab dari perpangkatan berikut? Husein, Pak, mencoba, Pak. Ya, Husein, silahkan. Itu kan minus 1/2 dikali minus 1/2 dikali minus 1/2 dikali minus 1/2-nya 4 kali, berarti gini nggak, Pak? Kalau salah maaf ya, Pak. Jadi negatif 1/2 pangkat 4. Ya, jadi ini ya jawabannya. Negatif 1/2 kali negatif 1/2 kali negatif 1/2 kali negatif 1/2 kan basisnya sama dengan negatif setengah. Kemudian pangkatnya sebanyak 4. Jadi hasilnya sama dengan negatif 1/2 pangkat 4. Untuk soal yang kedua, terakhir, ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silahkan. Siapa tadi? Pak, Gilang, Pak. Ya, silahkan Gilang. Jawabannya berarti 3/4 pangkat 3, Pak. Ya. Ya benar, 3/4 pangkat 3. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung nilai perpangkatan. Yang pertama, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 dalam bentuk biasa. Ada yang bisa nggak? Maman bisa? Saya, Pak, mau coba, Pak. Ya. Buat soal nomor 1, perpangkatan dari negatif 2 pangkat 2 adalah berarti negatif 2 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya itu 4. Terus yang 2 pangkat 2 berarti 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya juga sama, Pak, 4. Iya, benar. Bentar. Jadi negatif 2 pangkat 2 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Terus untuk 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ada yang bisa nggak nomor 2? Jojon mau? Tuh, Pak, mau nyoba. Ya, Jojon mau ya? Ya, Pak, Jojon mau nyoba, Pak. Ya. Jadi yang negatif 2 pangkat 3 itu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Lalu yang kedua itu 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 hasilnya juga 8, Pak. Ya, jadi negatif 2 pangkat 3 yaitu sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Terus untuk yang 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8.
Ya, dari dua contoh tadi, ada yang dapat nyimpulin? Husen mau? Oleh Pak. Ya, Ya, jadi kalau misalnya ada suatu basis yang dipangkatkan dengan bilangan positif, maka hasilnya pun akan positif. Nah, jika ada basis yang dipangkatkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya pun akan bernilai negatif. Betul tidak, Pak? kurang tepat ya. Ya. Ada yang bisa nambahin atau bisa memperbaiki? Maman barangkali bisa. Ya Pak, yang tadi apa menyimpulkan yang tadi? Ya, Berarti yang dapat kita simpulkan, berarti bilangan bulat negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya bakal selalu negatif, Pak. Terus juga sebaliknya, kalau misalnya bilangan bulat negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya selalu positif. Seperti itu, Pak. ya. Itu nambahin yang punya si Husen ya. Benar. Jadi nilai A pangkat N selalu bernilai positif. Untuk N bilangan positif. Kemudian untuk negatif A pangkat N bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif. Jadi ketika negatif A pangkat N ada dua kemungkinan. Kalau N-nya bernilai ganjil, kalau N-nya ganjil maka bernilai negatif. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif yang dipangkatkan dengan bilangan genap maka hasilnya selalu positif. Ya, selanjutnya ya, kita masuk ke operasi yang melibatkan perpangkatan. Jadi kita hitung nilai dari operasi perpangkatan berikut. 3 plus 2 kali 5 pangkat 2. Bapak kasih contoh ya, satu kerjaan. Dia sama dengan 3 ditambah 2 kali, kan 5 pangkat 2 kan 5 kali 5, jadi 25. Jadi sama dengan 3 ditambah 2 kali 25 kan 50. Jadi 3 ditambah 50, jadi 53. Selanjutnya, hitung nilai dari operasi perpangkatan berikut. Setengah kali 4 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 2. Ada yang bisa ngerjain? Husen bisa kayaknya. Tunggu Pak, hitung dulu Pak. Ada yang udah bisa? Jojon tuh. Jojon bisa ya? Belum Pak, lagi ngitungin nih. Bentar ya Pak. Gilang bisa Gilang. Sama Pak, pasti ngitung saya Pak. Sebentar. Ya Bapak kasih waktu 5 menit ya buat menghitung. Ya udah 5 menit ya. Sudah Pak, ya sudah. Ya silakan Husen. Mau jawab ya. Kalau salah mohon maaf ya Pak. Ya nanti diperbaikin kalau salah. Jawabannya 14 bukan Pak. Dari mana bisa dapat 14? Tadi saya ngitung Pak. Gimana ngitungnya? Bisa dijelasin? Oh iya Pak. Jadi 4 pangkat 3 dulu Pak. 4 pangkat 3 itu kan 4 kali 4 kali 4 Pak. Ya. Bukan Ya, 54. 60. Ya. Terus? Ya dikurang 6 pangkat 2 itu berarti 36 ya Pak. Jadi berapa? 64 dikurang 36. Berapa Pak? Berapa Husen? 28 ya Pak. Ya, jadi hasilnya berapa? Dikaliin 1/2. Setengahnya dari 28 itu 14 Pak. Iya benar. Jadi setengah kali 4 pangkat 3 dikurangin 6 pangkat 2 sama dengan setengah kali 4 kali 4 kali 4 dikurangin 6 kali 6 sama dengan setengah kali 64 dikurangin 36 sama dengan setengah kali 28 sama dengan 14. Benar ya tadi kata si Husen. Selanjutnya soal yang kedua, 8 ditambah 3 kali negatif 3 pangkat 4. Ada yang bisa jawab? Maman bisa?
Ya, saya mau coba, Pak. Ya, Sebentar ya, Pak, ditulis dulu. Takutnya salah. Hasilnya 251, bukan, Pak? ya kita bahas ya. Jadi 8 tambah 3 kali negatif 4 pangkat negatif 3 pangkat 4 sama dengan 8 ditambah 3 kali 3 pangkat 4 kan, negatif 3 pangkat 4 kan 81. Jadi 8 ditambah 243 sama dengan 251. Jadi benar ya kata Maman, hasilnya 251. Selanjutnya kita mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Kalian bisa amati ya tabel di bawah ini. Hasil operasi perkalian pada perpangkatan selanjutnya ditulis pada perpangkatan. Misalkan pada operasi perkalian pada perpangkatan yaitu 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Kan operasi perkaliannya kan sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Itu yang 5 kali 5 kali 5 itu kan 5 pangkat 3 kan, dikaliin 5 pangkat 4-nya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 7. Untuk yang negatif 5 pangkat 3 kali negatif 4 pangkat 4, ada yang tahu? Bunga tahu? Oh, coba Pak. Ya, Berarti negatif 5 pangkat 3-nya kan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 dikali negatif 5 pangkat 4 itu negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Jadi negatif 5-nya dikali negatif 5 sebanyak 7 kali ya Pak. iya. Berarti negatif 5 pangkat 7. Iya benar. Jadi negatif 5 pangkat 3 kali negatif 5 pangkat 4 sama dengan negatif 5 pangkat 7. Untuk soal terakhir, A pangkat 3 kali A pangkat 5, ada yang tahu? Gilang tahu? Diurai dulu, Pak. Ya. Saya mau coba jawab ya, Pak. Iya, coba. Berarti A dikali A dikali A kali A dikali A sebanyak 5 kali ya, Pak. Iya. Kayaknya jawabannya A pangkat 8, Pak. Coba ya. Iya benar. Jadi operasi perkalian pada perpangkatan A pangkat 3 kali A pangkat 5 sama dengan A kali A sebanyak 8 kali sama dengan perpangkatannya yaitu A pangkat 8. Ada yang bisa melengkapi tabel di bawah ini? Husein Pak, mau Pak. Ya, Husein. Yang 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 berarti langsung ke perpangkatannya aja, berarti 7 pangkat 8 bukan Pak? Ya, jadi ini ya Bapak jelasin 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 5 sama dengan 7 kali 7 kali 7 sebanyak 8 kali. Jadi 7 pangkat 8. Untuk yang 2,1 pangkat 2 kali 2,1 pangkat 4, ada yang tahu? Jojon tahu? Tahu, Pak. Berapa? Jadi yang 2,1 pangkat 2 itu kan 2,1-nya ada 2. Iya. Gitu ya. Terus dikali 2,1 pangkat 4. Jadi dikali 2,1 dikali 2,1 sebanyak 4 kali. Nah, jadi totalnya itu 2,1 pangkat 6. Iya. Ya benar ya. Jadi operasi perkalian 2,1 pangkat 2 kali 2,1 pangkat 4 sama dengan 2,1 pangkat 6. Selanjutnya ada yang bisa jawab yang setengah, yang 1/4 pangkat 3 kali 1/4 pangkat 4. Maman mau jawab? Ya Pak, mau coba Pak. Untuk yang ketiga ini 1/4 dipangkatkan 3 dikali 1/4 dipangkatkan 4. Berarti untuk operasi perkaliannya menjadi 1/4 dikali 1/4 sebanyak
3 ditambah 4 7 kali, Pak. Jadi Ya, jadi perpangkatannya itu adalah 1/4 dipangkatkan 7, Pak. ya jadi bener ya, 1/4 pangkat 7. Yang terakhir ada yang bisa jawab? Jojon atau Jojon, Bunga, Gilang. Nah, mau jawab? Ya udah Jojon lagi Pak. Ya, Jojon. Jadi yang pertama itu 2/5 pangkat 2, 2/5 kali 2/5. Lalu yang keduanya itu 2/5 pangkat 6, jadi 2/5 dikali 2/5 sebanyak 6 kali, lalu dua-duanya dikaliin, jadi 2/5-nya dikali 2/5 sebanyak 8 kali, jadi 2/5 pangkat 8. Ya, bener ya. Jadi 2/5 pangkat 2 kali 2/5 pangkat 6 sama dengan 2/5 pangkat 8. Ya, setelah melengkapi tabel yang tadi, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai perkalian pada perpangkatan? Jadi, operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis A adalah, misalkan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan berapa? Jadi A pangkat M ditambahkan N, Pak. Ya, bener ya. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi materi terakhir kita pada pertemuan kali ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat. Contoh soalnya ya, sejenis amuba membelah diri setiap 2 menit. Jadi setiap 2 menit amuba membelah diri menjadi 2. Kemudian berapa banyak amuba dalam waktu 30 menit? Bapak kasih contoh. Untuk penyelesaiannya, kan diketahui amuba membelah diri setiap 2 menit ya. Jadi setiap 2 menit amuba membelah menjadi 2. Jadi banyak amuba dalam 30 menit sama dengan 2 pangkat 30 dibagi 2 menit. Jadi 30 menit dibagi 2 menit. Kenapa 2 menit? Karena amuba membelah diri setiap 2 menit. Jadi 2 pangkat 15. Jadi banyak amuba dalam waktu 30 menit adalah 32.768 amuba. Selanjutnya untuk soal, ada yang bisa ngerjain nggak latihan soal berikut? Boleh Pak, saya coba Pak. Iya, silahkan coba. Berarti kan ini tuh tadi soalnya sama ya Pak kayak yang sebelumnya, cuman waktunya lebih lama ya Pak, 5 menit sekali. Kan? Iya. Berarti sesuai yang tadi dicontohkan sama Bapak ya, berarti 2 dipangkatkan dengan 50 dibagi 5 Pak. 50-nya itu waktu totalnya, dan 5 itu waktu setiap kali dia membelah. Jadi 2 dipangkatkan dengan 10, hasilnya berarti 1024 ya Pak. Ya, kan kita ketahui bahwa amuba membelah diri setiap 5 menit. Kemudian banyak amuba dalam waktu 50 menit sama dengan, kan kita tahu bahwa waktunya kan 50 menit. Kemudian amubanya membelah diri setiap 5 menit. Jadi terjadi 10 kali pembelahan. Jadi banyak amuba dalam waktu 50 menit adalah sama dengan 2 pangkat 10, sama dengan 1024. Iya benar ya, kata Maman tadi. Ini soal terakhir ya pada pertemuan kali ini. Anda yang bisa ngerjain, ini tentang luas persegi. Tetapi ada kaitannya dengan perkalian dengan basis yang sama. Husen, Pak. Ya, Husen. Karena setahu Husen tuh luas persegi itu sisi kali sisi. Terus di sini sisinya A pangkat 3, berarti A pangkat 3 dikali A pangkat 3 jadi A pangkat 6, Pak. Ya, kita bahas ya. Kan sebuah persegi memiliki ukuran sisi A pangkat 3. Jadi luasnya sama dengan
Penyelesaiannya yaitu kan kita ketahui bahwa sisi sama dengan A pangkat 3. Untuk luas kan sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan A pangkat 3 kali A pangkat 3. Sama dengan A pangkat 3 tambah 3. Sama dengan A pangkat 6. Jadi jawaban Husein benar ya? Ya setelah kita belajar tentang perpangkatan, ada yang bisa nyimpulin nggak apa itu perpangkatan? Saya mau coba, Pak. Ya, Bunga. Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bilangan pokok dalam suatu perpangkatan itu namanya basis. Terus, banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian itu namanya eksponen. Terus, jadi bentuk umumnya itu X pangkat N itu sama dengan X dikali X, seterusnya sebanyak N kali. Ya, ada yang berpendapat lain? Husein punya pendapat? Tentang apa seperti Bunga, Pak? Gilang? Ada pendapat? Enggak, Pak. Ini, Pak. Cukup. Jojon mau berpendapat? Cukup, Pak. Maman ada? Apakah pendapatnya sama kayak Bunga? Sama apa seperti Bunga? Ya. Jadi perpangkatan yaitu perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dari suatu perpangkatan disebut basis. Dan baiknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut eksponen. Untuk bentuk umum dari perpangkatan yaitu X pangkat N sama dengan X kali X kali X sebanyak N, di mana N bilangan bulat positif. Selanjutnya, untuk nilai A pangkat N, apakah nilainya selalu positif atau negatif? Positif, Pak. Kalau negatif A pangkat N? Negatif A pangkat N tergantung, Pak. Tergantung gimana? Kalau misalnya N-nya bilangan ganjil berarti negatif. Kalau misalnya N-nya bilangan genap berarti positif, Pak. Ya, jadi nilai dari A pangkat N itu kan selalu bernilai positif. Sedangkan untuk negatif A pangkat N itu ada dua kemungkinan. Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Bilangan bulat negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Tetapi kalau bilangan bulat negatif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya positif. Ada yang berpendapat apa yang kamu dapatkan mengenai perkalian pada perpangkatan? Maman mau? Ya Pak, yang Apa yang Mama saya dapatkan, iya berarti kalau yang tadi itu perkalian pada perpangkatan tuh si pangkatnya itu ditambah ya Pak. Jadi kalau misalnya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1, hasilnya itu adalah 2 pangkat 4 gitu ya Pak ya? Iya, ada yang berpendapat lain atau tidak sama seperti Maman? Syaratnya bisa dijumlah itu, Pak, basisnya harus sama, ya Pak? Iya benar. Ada yang lain lagi? Dojon punya pendapat lain? Dojon, Husein, sama Gilang mau? Kalau aku sama kayak yang lain, Pak. Jadi Bapak simpulin ya, dari pendapat Maman sama Bunga, operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis A adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi benar ya apa yang dikatakan Maman tadi, kalau
A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dan benar juga yang dikatakan Bunga bahwa perkaliannya basisnya sama. Ya, setelah kita belajar perpangkatan pada hari ini, Bapak ingin mengecek pemahaman kalian dengan mengerjakan Bapak ingin kalian mengerjakan soal yang Bapak buat melalui link di form. Linknya berikut dan akan Bapak share melalui grup WhatsApp. Ya, sekian ya yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih telah memperhatikan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin. Sekian ya Amin. yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, sama. Pak.